Satu. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan ya. Oke, hadir setiap hari Kamis, tapi hari ini di hari Minggu spesial untuk Anda Sobat Citra. Soalnya ini dokternya juga spesial sekali. Sama Dokter Aji, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Dok ya? Sehat selalu. Iya, puasa nggak Dok? Selalu puasa. Oke, masih kuat ya Dok ya? Harus kuat. Harus kuat ya. Harus kuat. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema yang spesial sekali gitu ya, tentang kesehatan gigi pada anak-anak ya Dok ya. Kenapa sih Dokter Aji pengen ngambil tema ini Dok? Banyak permasalahan yang ada di masyarakat ya, terutama anak kecil ini. Yang saya temui kasusnya itu masih SD, giginya sudah permanen, tapi itu sudah mempunyai kasus gitu. Jadi kan SD sekitar rentang umur 6 sampai 10 tahun atau 12 tahun ya, tapi gigi permanen sudah tumbuh dan sudah mempunyai kasus. Misalnya itu dilakukan suatu perawatan, misalnya tambal, itu pun nanti akan dirawat lagi ya. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah rusak banget, sudah rusak parah, ini harus dilakukan pencabutan, maka sangat sekali, sayang sekali. Padahal kalau umur segitu kan seharusnya masih ada gigi susu ya? Gigi apa sih yang itu yang tumbuh lagi? Iya, gigi permanen, gigi permanen. Jadi masa SD ini, masa sekolah dasar ini adalah gigi campur. Gigi campur ya. Ya, tapi kalau permanennya ini udah rusak, waduh sayang banget ya. Sayang banget. Nanti ompong. Betul. Masih ada sudah ompong ya. Oke, sangat luar biasa sekali untuk membahas kita hari ini Sobat Citra bersama Dokter Aji, dan kita bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Kita di Sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan selamat bergabung untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di Jogja Streamers. Kita bersama Dokter Aji akan bahas tentang kesehatan gigi pada anak gitu ya. Nah ini untuk masalah gigi Dok, ini dokter di Puskesmas Wonosobo 1 ya Dok ya? Betul. Udah berapa bulan Dok di situ praktek? Praktek. Oke, tugasnya kurang lebih. Bertugas kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan kurang lebih. Gimana rasanya Dok di Puskesmas? Sangat seru, nyaman, dan enjoy. Banyak tantangannya. Betul. Oke, untuk sebulan ini apa sih Dok keluhan-keluhan masyarakat ataupun anak-anak ataupun juga orang dewasa yang datang ke Puskesmas selama Dokter Aji di Puskesmas Wonosobo 1? Baik, ada 2 nih yang saya temukan, yaitu pada saat kegiatan masyarakat, atau disebut dengan UKM, dan juga pada saat berada pada pemeriksaan atau di klinis. Pada pemeriksaan ini beberapa saya temukan itu anak usia rentang masih kecil ya, masih masa pertumbuhan gigi permanen itu atau gigi bercampur rentang usia 6 sampai 12 tahun ini banyak ditemukan gigi permanen yang sudah ada kasus karies. Nah, kasus karies ini hal sepele sebenarnya ya. Awal mulanya ada mungkin spot kecoklatan, spot kehitaman, nanti meluas-meluas akhirnya menyerang pulpa atau syarafnya. Nah, kalau sudah menyerang syaraf, ini nanti mungkin ada suatu keluhan yang dialami oleh pasien atau anak tersebut. Tapi sebelum menuju ke suatu kasus, sebetulnya hal pencegahan yang paling mudah adalah dengan menjaga kebersihan rongga mulut nih. Dengan cara tadi sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan dan juga malam sebelum tidur. Selain itu juga misalnya mungkin pantangan-pantangan makanan nih yang menyebabkan karies atau menyebabkan gigi berlubang. Sebetulnya makanan-makanan yang manis itu memang menyebabkan gigi berlubang, karena pH asam ini yang menyebabkan nanti substrat, terus juga nanti polikel-polikel ini akan menempel pada gigi. Nah, ketika akan menempel pada gigi ini, di situ ada kuman, ada bakteri dan lain-lain. Nah, ini juga akan ikut menempel. Di lain sisi, ketika pH-nya asam ini akan demineralisasi atau komponen-komponen gigi ini akan menjadi luntur seperti itu. Nah, ketika komponen-komponen gigi ini akan mengalami demineralisasi, maka bakteri ini akan bisa masuk. Nah, ketika bakteri ini bisa masuk, ini akan terjadi proses awal mula terjadinya gigi berlubang atau karies seperti itu. Iya, jadi untuk karies pada anak sendiri ini banyak kasusnya ya Dok ya? Banyak kasus. Jadi biasanya kalau anak-anak tuh apa sih Dok sampai kariesnya tuh udah dini gitu loh, dari usia dini gitu. Oke.
Pertama misalnya pada usia dini ya, kita mulai dari proses balita bahwa usia 5 tahun, mungkin dari proses pertumbuhan dari 1 tahun mungkin dari ASI berubah menjadi susu formula. Nah di situ kan penggunaan susu formula ini kan biasanya pada malam hari ketika anak itu rewel, anak itu nangis, maka salah satu mungkin karena lapar ya. Nah, karena lapar pada malam hari ini digantikanlah oleh susu formula. Nah susu formula ini kan juga mengandung gula ya. Gula ketika lambat laun gula ini berada pada malam hari, ada pada gigi pada malam hari ini kan memang jarang banget dibersihkan. Nah pada kasus tersebut akan ditemui karies botol atau karies rampan seperti itu. Iya. Kalau dokter kalau malam-malam kalau lapar minum susu juga nggak? boleh. Tapi habis itu harus berkumur ya, harus kumur ya. Dan bersihkan gigi lagi. Oke, ya selain gigi berlubang tadi ya dok ya. Ini biasanya yang ditemukan pada anak tuh apa sih dok? Masalah pada gigi? Oke, banyak sekali ya. Ini merupakan yang kasus yang seru. Waduh. Puasa-puasa siang-siang kita bahas masih. Udah seru-seru ya dok ya. Iya. Jadi gini, ada beberapa ya. Karena anak kecil ini kalau membersihkan gigi ini agak tricky. Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit ya. Okay. Yang pertama adalah bisa ditemukannya tadi gigi berlubang. Terus juga yang pertama gigi berlubang ya. Yang kedua adalah karena lama atau jarang dibersihkan secara rutin ini akan terbentuk suatu kalkulus atau karang gigi. Selain itu juga kalau misalnya ada kalkulus atau karang gigi, ini juga pada gusinya mungkin akan ditemukan suatu kemerahan atau gingivitis. Jadi ini kalau karang gigi udah tumbuh nih juga bisa merusak gigi ya dok ya? Bisa merusak gigi. Iya, oke. Kemudian ada masalah lain nggak dok yang mungkin bisa bisa ditemukan pada anak-anak ini untuk masalah gigi dok, selain mungkin juga karang gigi gitu ya, gigi berlubang, ada lagi nggak dok? Biasanya terjadi mungkin pada era-era sekarang ya, karena makanan itu halus ya, bersifat lebih halus dibandingkan dengan zaman kita dulu atau orang tua kita dulu yang memang makanannya keras. Iya, makanya kita tumbuh jadi anak keras. Ya. Maka akan sering ditemukan giginya itu nggak rapi seperti itu. Iya. Selain itu juga dari pola makan tersebut, karena memang tadi pola makan yang manis, terus juga cara menggosok gigi atau membersihkan sikat gigi yang kurang rajin. Nah nanti ini juga akan menyebabkan juga nanti gigi yang tumbuhnya kurang rapi seperti itu. Gitu ya. Jadi udah terbentuk dari memang sejak dini ternyata ya dok ya untuk masalah gigi ya. Iya betul. Iya, makanya harus benar-benar orang tua ini bagaimana mengedukasi putra-putrinya tentang kesehatan gigi ya dok ya. Oke. Nah ini gimana dok untuk gigi susu yang tinggal akar ini bisa tumbuh lagi nggak dok? Baik, gigi susu yang tinggal akar ini tidak bisa tumbuh lagi. Serius dok? Betul, nggak bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau di treatment misalnya. Mungkin akan dilakukan treatment ruang pulpanya atau saluran akarnya ya, supaya untuk mempertahankan gigi atau akar gigi ini tetap pada soket atau posisinya. Nah, ketika nanti sudah mulai usia pertumbuhan gigi permanen sudah mulai muncul, itu baru bisa dilakukan pencabutan seperti itu. Jadi kalau misalnya masih anak-anak itu nggak boleh dicabut ya, itu akarnya dok ya? Harus sesuai dengan ketentuan yaitu usia baru boleh. Betul. Gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan sakit ya sih dok kalau misalnya gigi susu tinggal akarnya tuh bisa kayak nanti bisa menimbulkan demam terus sakit gitu loh dok? Pasti ya. Bisa. Jadi akar gigi ini kan juga masih mempunyai suatu rongga yang menuju ke pembuluh darah ya. Ketika suatu kuman itu masuk, jadi ada proses peradangan. Nah peradangan ini nanti yang akan menyebabkan proses menjadi abses. Jadi abses ini tidak ditemukan pada gigi dewasa saja, tapi pada gigi desidui yang mengalami nekrosis saluran akar, nekrosis pulpa atau sarafnya, itu juga akan bisa menyebabkan abses pada periapikalnya atau pada dasar akarnya. Oke, jadi memang harus benar-benar bersih ya dok ya, mesti sering-sering periksa gigi ya supaya gigi tetap sehat juga. Nah ini untuk pada anak-anak dok ya, ini gigi tidak rata ataupun gigi maju ya Tombos ya, ini bisa dibenerin nggak sih dok atau nunggu usia juga? Oke, pada perawatan ya, ini treatment gigi yang berjejal atau gigi yang kurang rapi. Pada usia pertumbuhan sebenarnya ini bisa menggunakan alat removable ortho, itu
Jadi orto itu ada yang cekat, ada yang removable. Jadi pada usia masih pertumbuhan ini bisa menggunakan alat removable, tetapi harus dengan dokter yang spesialis ya, karena memang pada kompetensinya. Seperti gitu, itu. Ya. Oke, kalau gigi yang kalau masih kecil tapi udah tongos ataupun udah nggak rata, ini apakah dewasanya juga bakal seperti itu, Dok? Kemungkinan bakal seperti itu karena gigi anak atau gigi desidui ini menjadi jalur bertumbuhnya gigi dewasa. Jadi ketika ada masalah dengan gigi anak, misalnya gigi desiduinya kurang rapi, maka ada kemungkinan ketika gigi permanennya tumbuh, ini juga akan menjadi tidak rapi juga, seperti itu. Ya. Jadi apa masalah pada usia dini ini akan berlanjut ya, Dok? Berlanjut gitu, sampai ya? dewasa, betul. Oke. Nah, ini untuk pemasangan kawat gigi nih ada minimal usia nggak sih, Dok? Biasanya kan kalau misalnya gigi tongos itu kan dikawatkan biasanya kan kayak gitu. Betul. Kalau dari saya dan sepengetahuan saya membaca beberapa referensi ada minimal usianya. Yang pertama adalah memperhatikan dulu dari pertumbuhan gigi-giginya dan juga pertumbuhan dari gigi permanen ini apakah akarnya sudah bertumbuh sempurna atau belum. Nah, sebelum dilakukan perawatan ortodonti cekat atau seperti itu, maka lebih biasanya akan dilakukan foto ronsen untuk mengetahuinya dari jaringan gigi-giginya dan juga dari profil wajahnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu nih yang sedang mendengarkan kita sekarang ini, Dok, mungkin ada putra-putrinya yang ada masalah gigi, Dok. Misalnya tadi ada tinggal akar ya, Dok. Itu kan sakit ya. Ini kalau misalnya lagi sakit atau mungkin bisa menyebabkan demam, ini apa yang dilakukan orang tuanya supaya meredakan itu, Dok, menurut Dokter Aji? Baik. Yang pertama adalah kita manajemen dulu painless ya, manajemen rasa sakitnya dulu, kita pergi ke vaskes atau fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke dokter gigi atau klinik gigi seperti itu. Nah, dari situ nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Apa yang menyebabkan ini menjadi panas misalnya? Apakah disebabkan oleh akar gigi sehingga pada periapikalnya ini terjadi keradangan. Nah, kalau terjadi keradangan itu kan memang bisa menyebabkan anak ini menjadi panas atau demam seperti itu. Nah, kalau sudah panas atau demam ini kita berikan suatu medikasi agar keluhan dari pasien tersebut bisa tertangani seperti itu. Luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita jeda iklan dulu. Siap. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonoso banget. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan, masih bersama Dr. Aji. Kita masih bahas tentang masalah kesehatan gigi pada anak-anak. Dari Jalan Soekarno-Hatta 98.8 Citra FM Wonoso banget Sobat Citra, masih bersama Riki Wibisana dan juga masih bersama Dr. Aji, spesialis gigi, Dok. Dokter GP umum, dokter gigi umum ya, masih dokter gigi umum. Nanti akan sekolah lagi, Insya Allah kalau ada kesempatan dan rezeki ya. Ya, amin. Dan rajin-rajin minum susu ya, Dok ya. Oke, Sobat Citra, kita masih bahas tentang kesehatan gigi pada anak, di mana ini juga usia dini sangat mempengaruhi kesehatan gigi nanti pada dewasa ya, Dok ya. Betul. Oke, nah ini Dok, tadi kita udah bicara tentang masalah-masalah yang timbul ya pada anak-anak tentang masalah gigi. Nah, ini mungkin kita ke langkah-langkah mungkin yang bisa ditempuh gitu, Dok, untuk menjaga kesehatan gigi anak supaya giginya tetap sehat dari dini sampai nanti dewasa. Oke, siap. Jadi seperti ini ya, kita perhatikan pada masa-masa pertumbuhan suatu anak tersebut. Misalnya gigi desidui itu tumbuh pada usia 6 bulan, mulai dari usia 6 bulan. Maka pada usia 6 bulan ini ketika sudah 6 bulan sampai 12 bulan ya, ini kita bisa membantu untuk membersihkan. Karena kalau dibersihkan diri oleh balitanya kan nggak mungkin nih. Ya, nggak mungkin kan. Maka ini adalah peran orang tua. Sangat penting peran orang tua untuk menjaga kebersihan gigi putra-putrinya. Nah, dengan apa? Yaitu bisa dengan kain kasa, itu diberikan air, nanti pada malam hari juga dioles-oleskan pada daerah giginya secara menyeluruh seperti itu. Itu sangat penting sekali dan sangat tindakan yang sepele tapi bermanfaat banget untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya atau kebersihan dari gigi-gigi tersebut. Karena mungkin kan sebelumnya minum ASI, itu juga misalnya pada usia 12 tahun mulai digantikan dengan susu formula. Nah, seperti itu usia 6 sampai 12 tahun bisa orang tua menggunakan kasa ya, kasa yang lembut untuk membersihkan. Terus
Dan juga lagi misalnya pada usia pertumbuhan misalnya 1 sampai 3 tahun ini kan juga anak ini masih sulit-sulit banget ya. Maka masih dibutuhkan peran orang tua juga. Nah, pada usia 1 sampai 3 tahun ini mulai bisa digunakan pasta gigi, tapi dengan kondisi fluoride yang masih minimal sekali atau pada pasta gigi anak. Nah, ini juga perlu diperhatikan dari pasta giginya yang digunakan dan juga sikat giginya. Nah, sikat giginya ini yang paling bagus adalah menggunakan sikat gigi yang berbulu halus karena dapat menjangkau dari semua permukaan dari giginya. Nah, setelah mungkin dari pembelajaran orang tua yang mengajarkan cara membersihkan gigi dan juga rutin membersihkan gigi, maka pada rentang usia 3-5 tahun ini anak nanti akan mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh ibunya. Pada usia 3-5 tahun ini anak ini bisa untuk membersihkan giginya sendiri, mulai diajarkan untuk membersihkan giginya sendiri sehingga pada usia pertumbuhan nanti giginya tetap sehat seperti itu. Ya, jadi penting sekali untuk ini ya, membersihkan rongga mulut ya, Dok ya. Betul. Timbul kayak masalah-masalah gigi lainnya gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Baik, selain dari intensitas, waktu untuk membersihkan giginya adalah pola atau cara gerakan membersihkan giginya. Nah, pada gigi depan ini bisa dibersihkan atau gerakannya yaitu secara horizontal dan vertikal. Nah, horizontal ini untuk membersihkan mungkin permukaan giginya. Nah, secara vertikal ini untuk membersihkan sela-selanya. Nah, pada gigi yang belakang atau disebut dengan gigi posterior, ini gerakannya biasanya adalah gerakan seperti membulat-membulat tetapi sedikit dimiringkan dengan sudut 45 derajat. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan pada saku-saku gusinya. Sehingga bukan hanya permukaan giginya saja yang kita bersihkan, tetapi juga dalam saku-saku gusinya ini juga kita bersihkan supaya pada sela-sela gusi ini atau disebut dengan saku gusi ini dapat dibersihkan seperti itu. Iya, jadi memang harus sampai ke dalam-dalamnya ya, Dok ya. Harus bersih, harus tuntas. Ya, oke, untuk makanan sendiri, Dok, ini ada yang perlu dihindari nggak sih, Dok, untuk anak-anak gitu ya, atau mungkin makanan yang dianjurkan oleh para dokter ini untuk anak? Oke, makanan yang dianjurkan ya, karena memang ini adalah temuan kasus saya pada saat saya masih koas, masih masa preklinik itu di usia 20 tahun itu ketika saya akan melakukan suatu perawatan kan dianjurkan untuk ronsen dulu. Nah, ketika dilihat hasil ronsen ini kerapatan atau kepadatan gigi ini kok masih kurang di usia segitu. Maka perlu diperhatikan pada usia-usia dini atau usia-usia masih pertumbuhan juga diperhatikan nutrisinya. Nah, nutrisi ini simpel-simpel aja ya, karena mungkin tempe, tahu, telur, sayur-sayuran, mungkin sayur-sayuran seperti bayam, seperti kangkung, seperti wortel yang standar aja. Yang standar itu juga membantu untuk proses pertumbuhan dari komponen-komponen giginya seperti itu. Nah, apa saja makanan yang perlu dihindari pada saat agar tetap giginya menjadi sehat ya. Terutama adalah makanan-makanan yang manis ya. Makanan-makanan yang manis ini mungkin pada anak-anak banyak ditemui pada jajanan permen, jajanan coklat, jajanan es krim, misalnya seperti itu, dan minum-minuman bersoda. Nah, bisa saja sih anak ini misalnya rewel pengen makanan sesuatu karena makanan tersebut misalnya bersifat manis. Nah, dari orang tuanya ini bisa menuruti permintaan anaknya, tetapi jumlah yang dikonsumsi dan setelah mengkonsumsi tersebut ada tata caranya. Misalnya anak pengen makanan yang manis boleh tapi dibatasi. Oke, setelah makan makanan manis dianjurkan untuk berkumur supaya pH-nya ini dalam rongga mulut tidak menjadi asam tetapi bisa menjadi netral kembali. Sehingga proses demineralisasi atau pengeroposan atau pengeluaran komponen-komponen gigi ini bisa dihindari seperti itu. Iya. Oke, untuk cara pemilihan pasta gigi sendiri, Dok, ini ada anjuran atau batas yang harus ini kandungan misalnya di dalamnya itu ada nggak, Dok, untuk anak-anak? Oke, sebenarnya pembatasan ya pada sikat gigi ini kandungan seperti apa ini yang pada anak-anak nih. Pada sikat gigi anak mungkin yang diperhatikan adalah kandungan fluoride-nya.
fluoride itu kalau sedikit berfungsi, tapi kalau kebanyakan menjadi masalah. Kalau sedikit itu bisa remineralisasi atau menumbuhkan jaringan-jaringan yang diperlukan untuk pertumbuhan giginya. Tapi kalau kebanyakan menjadi masalah, yaitu menjadi fluorosis. Jadi giginya menjadi rapuh seperti itu. Iya. Untuk ini dok, pasta gigi dewasa kemudian dipakai anak-anak tapi dengan ukuran sedikit itu boleh nggak dok? Maksudnya itu kan tetap pasta giginya dewasa gitu kan untuk orang dewasa. Lebih dianjurkan untuk sesuai dengan usia ya. Usia. Jadi sikat gigi dewasa pun, misalnya pada orang dewasa pun penggunaan dari pasta gigi ini cuma sebesar biji jagung. Itu sudah cukup sekali. Berarti beda sama di iklannya gitu ya, yang sampai plotot itu ya dok. Ya. Sampai memenuhi sikat giginya ya dok. Ya, Pak, di sini saya klarifikasi dan juga untuk mengajarkan apa yang telah saya dapatkan seperti itu. Iya, oke. Jadi ya ini manfaatnya gitu ya, langsung sama ahlinya ya, sampai Citra ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya dok ya. Betul. Oke, luar biasa banget ya. Dan memang untuk masalah gigi ini memang serius sekali ya dok ya. Iya, ini masalah gigi yang tidak teratasi dok, ini bisa menyebabkan penyakit serius ya sih dok? Banyak banget. Misalnya apa dok? Misalnya pada anak tadi ya bisa menyebabkan abses. Abses ini bisa meluas, jadi tidak hanya pada daerah akar gigi, bawah akar gigi, tapi bisa meluas sampai ke pipi, bisa meluas sampai ke daerah dagu. Nah, ketika terjadi abses ini bukan hanya melentung ya, kalau terjadi pembengkakan seperti melentung gitu ya, atau menjadi besar, tapi juga komponen-komponen tulang yang menjadi jalur keluarnya abses ini juga terjadi resorpsi atau pengeroposan seperti itu. Iya, jadi nanti bisa menyebabkan penyakit serius juga ya. Serius juga. Iya. Oke gitu ya Sobat Cita, luar biasa banget. Dan kita masih ada satu season, jadi jangan kemana-mana, kita masih bersama Dr. Aji. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Wonosobo banget, masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Dan hari ini spesial sekali kita bersama Dr. Aji. Tanpa terasa udah hampir 1 jam nih dok ya. Kita ngobrol, kita tanya jawab langsung sama Dr. Aji ya. Ini sudah sebulan ya dok ya di Puskesmas ya dok ya? Betul, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Tapi masih 5 bulan lagi. 5 bulan, luar biasa banget. Semoga betah ya dok ya. Amin. Oke, ini untuk permasalahan gigi dok, ini mungkin ada pesan-pesan atau mungkin yang mau disampaikan kepada orang tua atau mungkin kepada para pendengar nih tentang masalah kesehatan gigi. Siap, hanya untuk Citra FM 98.8. Oke. Iya. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama pada pasangan-pasangan suami istri yang sedang memiliki atau putra-putri yang masih masa pertumbuhan ya. Jadi pesan saya adalah tadi untuk selalu membersihkan. Hal yang paling ringan adalah selalu menjaga kebersihan rongga giginya, rongga mulutnya, dengan cara tadi, walaupun itu dengan kasa yang dibersihkan mungkin pada usia balita ya. Tapi kalau usia 3-5 tahun bisa digunakan sikat gigi yang berbulu halus. Selain itu juga diperhatikan juga ini berkaitan dengan nutrisinya. Tidak perlu mahal-mahal sebenarnya. Tahu, tempe, telur, ikan yang ada di pasar itu cukup ya. Cukup untuk memenuhi nutrisinya dan pertumbuhannya, sehingga pada usia dewasa nanti kepadatan dari giginya ini menjadi bagus seperti itu. Yang ketiga pada masa usia-usia pertumbuhan, mungkin anak memang suka jajan ya, ibu dan bapak ya. Bapaknya enggak? Oh ya. Anaknya aja. Anaknya, oke. Anaknya ini kan suka jajan ya. Nah, diperhatikan saja anak boleh untuk mengkonsumsinya, tapi memang harus dibatasi. Selain itu juga setelah mengkonsumsinya itu perlu diberikan adalah supaya diperhatikan berkumur untuk membantu proses menetralkan pH asam dari rongga mulutnya. Oke, dok, kalau tentang baking soda atau soda kue itu mitos atau enggak sih dok, kalau itu bisa membersihkan gigi gitu, gosok gigi pakai soda kue? Oke, kalau menurut saya dan referensi yang pernah saya baca itu mitos ya, apalagi soda kue ini bisa membersihkan karang gigi seperti itu. Karang gigi yang sudah banyak ini dengan soda kue, menurut saya itu mitos. Ya emang bener sih, aku juga ada pernah nyoba. Terpengaruh di internet ya. Dan emang udah pakai itu kan, dikasih air dikit kemudian digosokkan gigi gitu kan. Ternyata ya nggak luntur juga itunya karang giginya. Nah ini untuk mengatasi karang gigi itu harus ke dokter gigi atau gimana dok?
Baik, untuk mengatasi karang gigi, karena karang gigi ini sifatnya keras banget, Mas. Jadi kalau misalnya dibersihkan pakai sikat pun nggak bisa, maka harus ada alat tambahan yaitu scaler. Biasanya scaler ultrasonik, pada bisa datang ke dokter gigi untuk dilakukan scaling menggunakan scaler ultrasonik. Oke. Ini kan biasanya kalau scaler itu kan timbul itu ada darah kan keluar ya, Dok. Itu bahaya nggak sih, Dok? Sebenarnya proses karena itu ada efek dari karang gigi ya, dari adanya karang gigi ini adalah proses penumpukan sisa-sisa makanan yang terderminisasi yang sehingga menjadi keras. Nah, ketika menjadi keras itu di dalam karang gigi ini kan ada kuman-kumannya. Nah, kuman-kuman tersebut yang merusak sel-sel atau merusak dari jaringan gusinya, sehingga ketika dibersihkan ini menyebabkan muncul darah seperti itu. Kan juga pada saat pembersihan sikat gigi pun itu akan muncul darah seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa. Harus memang kalau ada karang gigi segera ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan sehingga nanti keluhan bau mulut dan juga gigi berdarah ini bisa terselesaikan. Walaupun pada saat pembersihan karang gigi ada muncul darahnya. Nah, ketika nanti sudah karang giginya hilang dilakukan medikasi, ini akan menjadi sangat insya Allah tidak berbahaya. Tidak berbahaya, Dok ya. Oke, cukup, Dok, untuk tema kita hari ini yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih, ya. Oke, dan semoga bisa ketemu lagi sama Dokter Aji. Selamat bertugas lagi, Dok ya. Siap selalu, Dok. Amin. Iya, oke. Demikian Sobat Cita untuk TTS kita hari ini. Sampai jumpa lagi untuk TTS minggu-minggu berikutnya. Dan akhirnya saya Diki bisa pamit. Yuk, Sobat Asli Forever. Wassalamualaikum. Parang.